Provinsi Jawa Tengah meraih peringkat pertama penghargaan Indonesia Award sebagai provinsi inovatif dari Kementerian Riset dan Teknologi dalam gelaran Inovasi Indonesia Expo 2020. Akan diterima oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima langsung penghargaan tersebut di Auditorium B.J. Habibie Jakarta Selasa kemarin. Menurut Ganjar, penghargaan ini diperoleh atas upaya, kreasi, dan riset Pemprov Jawa Tengah agar inovasi daerah bisa terus berkembang. Ini bagian dari cara kita merangsang agar daerah-daerah bisa melakukan inovasi kreasi, risetnya lebih banyak, dan menyelesaikan persoalan daerah. Tadi sebelum masuk saya sempat ngobrol dengan Kepala BPPT, dengan Pak Ilham Habibie, ya, dengan pimpinan Aikman gitu ya. Apakah kita tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa dengan hasil riset sendiri? Ternyata semua mengatakan bisa, Pak. Kita hanya butuh didorong, kita hanya butuh diberikan kesempatan, dan kita hanya butuh seluruh hasil kreasi inovasi kita dipakai dan dibeli. Dalam acara yang dibuka secara virtual oleh Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan, inovasi Jawa Tengah yang meraih apresiasi adalah sekolah virtual untuk anak-anak putus sekolah. Sekolah virtual berbentuk aplikasi pembelajaran daring dan bersilabus khusus ini diikuti oleh anak usia pelajar yang tak mampu sekolah karena masalah biaya. Selain dari Pemprov, inovasi di Jawa Tengah juga datang dari warga dan komunitas. Inovasi yang mereka buat mulai dari pengolahan makanan, alat dan sistem pertanian, hingga teknologi. Selain pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perwakilan pemerintah Kabupaten Kendal dan Wonogiri juga hadir untuk menerima anugerah Kabupaten Inovatif. Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mengapresiasi Provinsi Jawa Tengah serta kabupaten kota di provinsi tersebut yang meraih penghargaan. Dan fasilitas penelitian terbaru dan klinik atau konsultasi virtual, lomba kreativitas dan inovasi masyarakat, serta acara menarik lainnya. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong hilirisasi riset dan inovasi untuk meningkatkan kemajuan dan kemandirian bangsa. Bambang Brojonegoro menjelaskan, anugerah daerah terinovatif ini melewati beberapa penilaian. Di antaranya, keterlibatan litbang setiap daerah untuk memberikan terobosan-terobosan baru dalam berbagai bidang, baik itu perihal administrasi pemerintahan dan lain sebagainya. Ajang Inovasi Indonesia Expo adalah pameran inovasi teknologi terbesar Indonesia yang diadakan setiap tahun. Ratusan periset dan inovator dari berbagai bidang ilmu memamerkan karya mereka yang akan bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Agus Taufik, Metro TV. Pemirsa, Provinsi Jawa Tengah kembali meraih peringkat pertama pada penghargaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2020. Tidak hanya tingkat provinsi, dua pemerintah daerah yakni Kabupaten Temanggung dan Kota Semarang juga menerima penghargaan terbaik. Pengumuman penghargaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2020 bersamaan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas 2020 yang digelar melalui video conference 30 April 2020 lalu.
kegiatan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pembangunan tahun depan, tahun 2021. Karena itu perencanaan pembangunan tahun 2021. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengumumkan, Jawa Tengah menjadi yang terbaik karena berbagai inovasi pembangunan daerah yang dilakukan. Di antaranya program pengurangan kemiskinan melalui 1 OPD 1 desa dampingan, program sekolah tanpa sekat, dan program rumah sakit tanpa tembok. Melalui terobosan ini, Jawa Tengah mengungguli Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Kabupaten Temanggung mendapat peringkat pertama mengalahkan Kabupaten Poso dan Kabupaten Bangka. Pembangunan potensi alam dan penguatan budaya masyarakat yang unggul menjadi nilai lebih dari Kabupaten Temanggung. Di kategori kota, Kota Semarang dengan inovasi kampung tematik dianggap lebih baik dibanding Kota Padang dan Yogyakarta. Penghargaan ini menjadi istimewa karena di tahun lalu Provinsi Jawa Tengah juga meraih predikat serupa. Penilaian PBD didasarkan atas dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD dan proses penyusunan RKPD. Selain itu, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD dan inovasi yang dikembangkan juga turut dinilai. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut baik penghargaan tersebut. Nah, problemnya pekerjaan lama yang harus di-rebound yang mana? Maka Gubernur berharap ke depan bisa lebih responsif dan memperhatikan lebih banyak sektor agar usulan semua sektor tertampung secara maksimal. tentu ini kado yang bagus, tapi bukan berarti kita merasa sombong, justru ini menjadi beban berat untuk kita merencanakan lebih baik. Karena ini, kalau dari tingkat levelnya ini hat-trick ini. Karena tingkat kabupaten, tingkat kota, tingkat provinsi yang juara 1 Jawa Tengah semuanya. Ya artinya kawan-kawan bupati, wali kota juga hebat-hebat lah. Kota Semarang dan Temanggung jenengan hebat lah gitu. Karena dukungan semua pihak. Yang harus kita lakukan adalah menjaga dan lebih substantif kita bisa responsif nanti. Sehingga dalam perencanaan yang itu cukup predictable dan memperhitungkan banyak sektor sehingga kalau meleset ya tidak jauh-jauh. Penghargaan pembangunan daerah adalah evaluasi kreatif dalam bentuk apresiasi yang diberikan pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah atas prestasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Saya berharap melalui penghargaan pembangunan daerah ini, pemerintah daerah termotivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Ya, saya di stand LHKPN KPK. Insya Allah Jawa Tengah hari ini akan mendapatkan penghargaan laporan LHKPN. Dan bersama saya ada teman-teman dari Pemprov. Oh iya, DPRD juga loh. Ini provinsi yang eksekutif legislatifnya dapat.
Kategori Pemerintah Provinsi. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan nilai 98,17. Ya, mereka yang bergerak di pertanian, di UMKM, itu sangat-sangat antusias. Dan memang saya menyampaikan terima kasih pada kawan-kawan yang di lapangan yang eagernya bagus. Setelah diajar COVID, sebenarnya KUR ini menjadi satu peluru ya, peluru yang menjadi energi besar untuk kebangkitan ekonomi. Instansi pemerintah pada tingkat provinsi dengan hasil penilaian sistem merit kategori sangat baik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hari ini tentu menjadi pemicu lah buat kita dan teman-teman di tingkat kabupaten kota untuk yuk merit sistemnya dibuat. Kasih kesempatan mereka yang kredibel, kompeten untuk duduk. Tidak lagi kita memikirkan soal like and dislike. Satu syaratnya berintegritas. Integritas itu nomor satu. Dia kerjanya sungguh-sungguh, bersih ya. Di dalam pikirannya itu tidak ada akan mengambil milik orang lain atau milik negara. Itu penting. Bapak Ibu, dulu keprihatinan ASN itu cuma satu, nasibnya nggak jelas.
Jadi kaki kanannya itu akan masuk kuburan, kaki kirinya masuk rumah sakit. Apalagi kalau pasca pilkada. Maka pada saat itu muncul pemikiran bagaimana agar ASN ini istiqomah, bisa bekerja melayani siapapun yang akan menjadi pimpinan di atas. Maka pada saat undang-undang ini dibuat, kami berdebat cukup panjang. Bagaimana agar ASN itu berkarir dengan baik, merit sistemnya berjalan, dan tidak ditorpedo oleh kepentingan politik. Apalagi kepentingan politiknya itu soal balas jasa. Kalau itu yang terjadi, maka moncrot, katanya bahasanya begitu. Remuk njobon jeru, bahasanya begitu. Maka Bapak Ibu, saya kebetulan berdebat cukup panjang. Pak Tasdik itu lawan berdebat saya. Pak Tasdik itu lawan berdebat. Kacamata beliau birokrat banget. Kacamata kita politik banget. Maka itulah yang saat itu memunculkan apa yang disebut sebagai promosi terbuka atau lelang jabatan. Dan itu pun masih mendapatkan catatan yang, oh ini dilelang toh. Karena ini dilelang, maka yang berani beli mahal dapat kursi, katanya begitu. Bapak Ibu. Maka lahirnya KASN itu sebenarnya memang difungsikan sebagai wasit. Agar torpedo intervensi itu boleh dilakukan, tapi ada ukurannya. Maka pada saat ini berjalan, tentu harus ada yang dievaluasi. Bagaimana praktek itu dilaksanakan di pemerintahan, dan bagaimana KASN itu bisa menjadi wasit yang baik. Tentu ada kelebihannya, dan ada juga kekurangannya. Maka pada saat kemudian sudah mulai berjalan, ya ini waktu yang paling tepat untuk kita mulai bisa melakukan review apa yang kemudian mesti kita perbaiki dari masing-masing sebagai pelaku sekaligus sebagai pengawas dalam konteks kelembagaan KASN. Maka KASN saya kira punya dua fungsi. Satu, melakukan fungsi kewasitan sehingga punya peluit untuk bisa nyemprit mereka yang offside, atau yang kedua, menjadi lembaga konsultan, karena harus ada konsultansi proses yang mesti dilakukan. Maka tidak boleh ada yang emosi, maka mesti hati dan pikirannya jernih, agar kemudian apa yang menjadi mimpi bahwa ASN itu bisa menjadi agen perubahan dan kelas pelayanannya global. Hanya saya juga mendorong, waktu itu saya sampaikan kepada Kemenpan, kalau sekali lagi, kalau melihat posisi yang sudah ditempati oleh ASN itu mogok, maka mesti ada ruang untuk bisa menyalurkan agar ini bisa jalan terus-menerus. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya pernah mengalami dua-duanya. Satu, menempatkan orang dengan model lelang. Dan hari ini karena katanya kalau sudah sangat baik gitu ya Pak, bagus gitu ya, kalau sudah sangat baik katanya kita boleh menggunakan model talent pool. Sistem sudah kita siapkan semuanya. Kami pernah salah. Ketika dengan tim yang sangat bagus, kami memilih seseorang, begitu kemudian duduk, mogok. Ini mau kita apakan? Ini yang waktu itu belum kita pikirkan. Maka hari ini mesti kita pikirkan cara mereview. Saya pernah izin Pak Hamdani pada Menteri, ketika reform proses ini sedang berjalan, banyak di antara mereka yang tidak bisa kita taruh. Maaf dengan segala hormat. Karena sebelumnya pengalaman itu mereka duduk karena dekat. Mereka duduk mungkin karena jual beli jabatan. Tapi itu given. Maka pada saat mau kita reform, ini mau ditempatkan di mana? Maka ketika SOTK kita perbaiki, saya dulu usul ke Kemdagri, boleh nggak ruang staf ahli itu tidak dibatasi? Boleh nggak diatur? Saya minta waktu itu 20 Pak, bukan 3, tapi 20. Kenapa? Agar proses bisa berjalan. Maka staf ahli itu mau saya jadikan satu tim yang punya fungsi seperti analis jabatan, seperti fungsi konsultansi, seperti fungsi yang betul-betul punya kapasitas sebagai ahli, betul-betul staf ahli, bukan ahli staf. Kalau itu bisa dilakukan, maksud saya
spiralnya akan naik. Meritokrasinya akan berjalan, yang di bawah akan muncul. Termasuk kemudian mengambil orang yang dari luar. Nah, kesempatan ini menurut saya bagian dari refleksi yang di daerah kayak kami-kami ini harus belajar lebih banyak bagaimana kita menggalang itu sehingga teman-teman ASN nanti tidak repot, tidak pusing. Saya dukung apa enggak ya? Ini kalau saya enggak dukung kuburan gitu kan. Kalau dukungnya separuh, rumah sakit masuknya. Enggak enak semuanya. Nah, sistem ini harapannya kita taati. Politisi boleh mengintervensi, tapi ada rambu-rambu yang ada. Maka ruang regulasi inilah yang mesti kita tepati, dan di bawah di garis yang ada dalam ruang ini ada KSN yang menjadi wasit. Tapi di luar itu adalah offset. Maka jangan sampai meritokrasi ini tidak berjalan karena kita offset sehingga birokrasi tidak berjalan dengan baik. Selamat bekerja, mudah-mudahan semuanya menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, terima kasih. Mari kita doakan tadi kalau dari premisnya Pak Ganjar, KSN adalah wasit. Mari kita jaga agar wasitnya semua sehat, terus profesional. Bersama saya Febriana Mila masih di Kompas Jateng, Saudara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhasil membawa pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima anugerah meritokrasi tahun 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Provinsi Jawa Tengah unggul dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta dalam penghargaan ini. Pertama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima langsung penghargaan Anugerah Meritokrasi tahun 2021 di The Westin Grand Ballroom Surabaya pada Selasa. Jawa Tengah berhasil mendapatkan predikat sangat baik. Selain Jawa Tengah, Anugerah Meritokrasi juga diterima Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Bali. Ganjar Pranowo menjadi satu-satunya gubernur yang didapuk memberikan testimoni terkait penghargaan meritokrasi tersebut. Ganjar pun menceritakan debat panjang yang dialaminya dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang di dalamnya juga terkait sistem merit. Ganjar mengatakan keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran yang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan manajemen ASN dalam menerapkan merit system. Instansi pemerintah pada tingkat provinsi dengan hasil penilaian sistem merit kategori sangat baik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kawan-kawan dari Pemprov Jawa Tengah yang hari ini Jawa Tengah mendapatkan award dengan kategori sangat baik. Artinya insentifnya kita bisa melakukan promosi jabatan, ya, milih orang dengan talent pool dan sistem yang sudah kita buat. Tidak perlu lelang jabatan. Meskipun dalam beberapa hal kita juga melakukan lelang jabatan. Maka hari ini tentu menjadi pemicu lah buat kita dan teman-teman di tingkat kabupaten kota untuk yuk merit sistemnya dibuat, kasih kesempatan mereka yang kredibel, berintegritas, kompeten untuk duduk. Tidak lagi kita memikirkan soal like and dislike. Intervensi politik seringkali muncul karena cerita balas jasa. Nah, merit system ini kita dorong agar mengurangi cerita balas jasa.